Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Permatasari, NIM 119207246113. Saya akan membahas tentang zonasi wilayah laut. Zonasi wilayah laut ada beberapa macam. Yang pertama, garis pangkal. Yang kedua, perairan pedalaman. Yang ketiga, perairan kepulauan. Yang keempat, laut teritorial. Yang kelima, zona tambahan. Yang keenam, zona ekonomi eksklusif. Yang ketujuh, laut lepas. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas tentang garis pangkal. Pengertian garis pangkal merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air terendah atau low water line, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya, yaitu seperti zona tambahan, landas kontinen, dan landas ekonomi eksklusif bisa diukur. Dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Macam-macam garis pangkal. Yang pertama, garis pangkal biasa atau normal basal. Yang kedua, garis pangkal lurus. Yang ketiga, garis pangkal penutup. Yang keempat, garis pangkal lurus kepulauan. Pengakuan terhadap konsepsi negara kepulauan melahirkan garis pangkal kepulauan dan dari Indonesia memperoleh perairan kepulauan. Namun di sisi lain, Indonesia wajib menyediakan alur laut kepulauan. Ini semacam take and give, karena pada dasarnya sebuah konvensi internasional seperti UNCLOS adalah kumpulan dari kesepakatan-kesepakatan. Yang kedua, tentang perairan pedalaman. Perairan pedalaman adalah wilayah-wilayah perairan yang ada di bagian dalam garis pangkal, yaitu muara sungai, teluk, pelabuhan. Sebelumnya dalam pasal 5 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1958, konvensi mengenai laut teritorial dan zona tambahan. Perairan pedalaman didefinisikan sebagai water of the landward son of the vessel of their territorial sea form part of the internal water of the state, yang artinya kurang lebih bahwa perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan perairan pedalaman suatu negara. Status hukum perairan pedalaman suatu negara adalah di bawah kedaulatan penuh negara pantai. Status hukum perairan pedalaman diatur dalam pasal 2 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, kedaulatan perairan pedalaman adalah milik negara pantai. Dengan kata lain, karena negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas perairan pedalamannya, maka negara pantai berhak untuk melarang masuknya ke pelabuhan-pelabuhan kapal asing, kecuali kapal dalam keadaan darurat, misalnya kapal pencari orang-orang sebagai akibat bencana alam. Nah, yang ketiga tentang perairan kepulauan. Perairan kepulauan adalah perairan yang ada di dalam wilayah negara yang dibatasi oleh batas perairan pedalaman dan garis dasar. Garis dasar adalah garis imajiner yang ditarik melalui titik-titik terluar pulau yang paling luar. Untuk garis pantai yang lurus, garis dasar laut tersebut adalah batas air surut perbani. Di dalam perairan pedalaman, negara mempunyai kedaulatan mutlak, sedang di dalam perairan kepulauan berlaku hak lintas damai, lintas transit, dan lintas alur laut kepulauan bagi kapal-kapal asing. Untuk itu, negara yang memiliki perairan kepulauan wajib menentukan alur-alur laut. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka pihak asing akan menggunakan alur-alur yang biasanya mereka layari. Yang keempat, tentang laut teritorial. Laut teritorial adalah bagian luar selebar 12 mil yang diukur dari garis dasar ke arah laut. Dalam laut teritorial, negara pantai mempunyai kedaulatan penuh kecuali hak lintas damai bagi kapal-kapal niaga dan kapal-kapal perang asing. Dalam wilayah laut teritorial, ini pemerintah memiliki dua cara. Yang pertama, memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta segenap sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang kedua,
membuat peraturan mengenai lintas laut damai yang berkenaan dengan keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut, perlindungan serta fasilitas navigasi, kabel laut, konversi sumber kekayaan, pencegahan pelanggaran perikanan, pengurangan dan pengendalian pencemaran, penelitian ilmiah kelautan, dan pencegahan pelarangan peraturan cukai, fiskal, imigrasi, dan kesehatan. Dalam wilayah laut teritorial, berlaku hukum lintas laut damai bagi kepentingan internasional atau kendaraan-kendaraan asing. Sebaliknya, kendaraan-kendaraan negara asing yang melakukan kegiatan lintas laut damai di wilayah teritorial tidak boleh melakukan ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan atau kemerdekaan negara Indonesia. Yang kelima, tentang zona tambahan. Zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial. Tidak termasuk kedaulatan negara pantai dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan, saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya sepanjang 12 mil dari garis pangkal. Berikut adalah isi dari pasal 24 angka 1 Unclos 3 yang berkaitan dengan zona tambahan. Yang pertama, mencegah pelanggaran perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah bea cukai, perpajakan, keimigrasian, dan kesehatan. Yang kedua, kewenangan untuk menghukum pelanggaran-pelanggaran atau peraturan-peraturan perundang-undangannya tersebut di atas. Selanjutnya, yang keenam, membahas tentang zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif atau dipendek dengan ZEE adalah bagian laut selebar 200 mil dari garis dasar. Di dalam dan di atas ZEE, ini semua negara mempunyai hak kebebasan pelayaran dan kebebasan penerbangan, dapat memasang kabel dan pipa bawah laut, dan melakukan perhubungan dengan bebas. Selanjutnya, negara pantai juga mempunyai hak untuk berbagai tindakan seperti mengadakan inspeksi, penegakan hukum, dan bongkar muat. Di wilayah laut merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia, pemerintah Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui kegiatan-kegiatan pengelolaan, pengawasan, dan pelestarian segenap sumber daya, baik hayati maupun non-hayati, sedangkan negara-negara asing yang ingin memanfaatkan sumber daya ekonomi di wilayah tersebut barulah harus mendapat izin dari pemerintah Indonesia. Dengan kewenangan ini, maka pemerintah Indonesia dimungkinkan untuk melaksanakan segenap upaya peningkatan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. ZEE merupakan perkara yang sangat diperhatikan oleh setiap negara yang mempunyai wilayah perairan atau laut. Salah satu yang paling diperhatikan mengenai ZEE ini adalah mengenai batasnya dan juga lebar zonanya. Dikemukakan bahwa lebar zona ekonomi eksklusif mempunyai lebar 200 mil atau setara dengan 370,4 km. Angka yang telah ditetapkan ini tidak menimbulkan kesukaran dan sekaligus dapat diterima oleh negara-negara berkembang maupun negara maju semenjak dikemukakannya gagasan ekonomi ini. Yang ketujuh, membahas tentang laut lepas. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dari ZEE. Laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Laut lepas adalah merupakan res nullius dan kecuali apabila terdapat aturan-aturan dan batasan-batasan yang diterapkan untuk kepentingan negara-negara laut lepas tidak bahwa kegiatan-kegiatan di laut dapat dilakukan dengan bebas dengan mengindahkan penggunaan laut untuk keperluan lainnya. Istilah laut lepas pada mulanya berarti seluruh bagian laut yang tidak termasuk perairan pedalaman dan laut teritorial dari suatu negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan tersebut. Di laut lepas, setiap negara mempunyai hak untuk melakukan kegiatan-kegiatan perikanan, perdagangan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Namun demikian, setiap negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan dan bekerja sama dengan negara-negara lain guna menciptakan ketentuan-ketentuan dan batasan tertentu bagi negara masing-masing, agar tidak terjadi benturan kepentingan serta menjaga keadaan laut lepas sebagai sumber ekonomi bagi negara dunia pada umumnya. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.